Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran PJOK pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, anak-anakku, Ibu mengucapkan selamat berpuasa bagi yang muslim ya. Mudah-mudahan puasa kali ini ya, kita ini 2 kali ya di bulan Ramadan pandemi. Tahun kemarin juga sudah pandemi Covid ya, dan tahun ini. Mudah-mudahan ini pandemi terakhir ya, puasa kita, di sini kita berdoa, semua mudah-mudahan wabah ini cepat hilang dari bumi. Jadi kita bisa, eee, bersosial dengan semestinya. Kita, sama-sama ya berdoa, yaitu berikhtiar juga dengan menjaga 3M tadi ya, sekarang ditambah 5M. 3M itu ya kalian pasti sudah tahu ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menghindari kerumunan, tambah lagi apalagi dan lain-lain ya. Jadi jangan lupa kalau kalian misalnya keluar rumah harus selalu pakai masker. Bila pandemi sudah lewat pun, mungkin disarankan tetap memakai masker ya. Nah anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari senam lantai. Senam lantai, apa itu senam lantai? Kita lihat sini senam lantai apa ya? Kita jelaskan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah sini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, memahami manfaat senam lantai. Kemudian, memahami dan mempraktekkan gerak spesifik senam lantai. Yang ketiga, memahami dan mempraktekkan gerakan keseimbangan menggunakan, kaki, lengan, dan kepala. Kemudian yang keempat, memahami dan mempraktekkan gerakan guling depan dan guling belakang. Itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, di sini nih pengertian senam lantai. Apa itu senam lantai? Situ kan ada kata-kata lantai ya, otomatis itu gerakan senam yang, menggunakan lantai. Nah, di sini, eee, makna dari senam lantai dapat kalian lihat di layar. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam sesuai dengan istilahnya yaitu lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk-bentuk latihannya atau pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai atau matras yang merupakan alat yang digunakan. Jadi memakai alat ya, bentuan alat itu namanya matras. Matrasnya itu kan diletakkan di lantai yang rata. Jadi kalau, mau memasang matras lihat-lihat dulu lantainya harus rata, jangan bergelombang. Kalau bergelombang itu kan bisa berbahaya ya saat kita melakukan latihan-latihan gerak senam. Kemudian di sini manfaatnya. Manfaat latihan senam lantai itu ada 2, yaitu untuk fisik, kemudian manfaat yang keduanya itu mental dan sosial. Di sini untuk fisik, kalian bisa, eee, tahu ya, senam itu kan memakai gerakan-gerakan. Jadi, otomatis ini akan kalau kita melakukan senam, itu akan bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu melatih gerakan-gerakan seperti meningkatkan kekuatan, kemudian daya tahan,
kemudian kelentukan, kemudian kecepatan, kekuatan, dan lain-lain. Seperti ininya berhubungan dengan materi semester 1 ya, tentang kebugaran jasmani. Jadi manfaatnya itu, bisa meningkatkan kebugaran fisik, kita semaksimal mungkin. Kemudian manfaat mental dan sosial. Nah, di sini manfaat mental dan sosial ini, memberikan, efek positif kepada kita ya setelah kita melakukan senam, kita mempunyai rasa percaya diri. Kemudian kita pun, melakukan, aksi sosial yaitu saling berkomunikasi dengan teman, itu saat kita melakukan latihan-latihan. Itu manfaatnya ya. Kemudian pada aktivitas senam lantai ini, kita akan mempelajari, 3 ya, yaitu yang pertama itu guling depan, kemudian guling belakang, dan guling lenting. Nanti ada variasi-variasinya. Sekarang Ibu jelaskan dulu satu-satu ya. Ini yang pertama aktivitas pembelajaran guling depan. Namanya guling depan. Guling depan itu pasti, berguling ke arah depan. Nah, secara, maknanya kalian bisa lihat di, depan layar sini. Gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan seperti bola ya. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Nanti kita jelaskan lebih jauh, apa itu guling depan dengan sikap awal jongkok dan apa itu guling depan dengan sikap awal berdiri. Sini ya, kita jelaskan dulu. Sini ya. Aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Jadi, awalannya itu kalian jongkok ya, jongkok di depan matras. Nah, yang pertama itu, satu sikap awal jongkok. Kemudian kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Yang kedua, kedua tangan menumpuk di depan ujung kaki kira-kira 40 sentimeter. Jadi tangan kalian itu di depan kaki kalian ya, jaraknya itu 40 senti. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Jadi setelah kalian jongkok, kaki rapat, kemudian tangannya diletakkan di matras selebar bahu ya, dagunya itu ditempelkan ke dada. Gerakan berikutnya yaitu gerakan guling ke depan. Nah, ketika panggul menyentuh matras, pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Jadi kembali ke jongkok ya. Awalnya jongkok, posisi terakhirnya juga jongkok. Jadi jongkok depan matras, kemudian kedua tangan diletakkan di matras selebar bahu. Tarik dagu ke dada, jadi, badannya membulat, kemudian perlahan-lahan jatuhkan, pertama itu tengkuk dulu ke arah matras, kemudian dilanjutkan dengan berguling ke arah depan, dan posisi terakhir itu tangan itu di lutut dalam keadaan jongkok. Nah itu,
aktivitas guling depan dengan awalan jongkok. Kemudian ininya nggak jalan. Sini yang kedua, aktivitas pembelajaran guling depan dengan sikap awalan berdiri. Tadi jongkok, sekarang berdiri. Jadi berdiri, kedua kaki rapat, menghadap ke matras. Di sini ya, lihat. Yang pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras lebar bahu, di depan ujung kaki sejauh 50 sentimeter. Kemudian bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras. Di atas matras dan kepala. Dilipat sampai dagu sama ya. Menempel bagian dada. Selanjutnya gerakan guling ke depan. Sama ya, saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan ke posisi jongkok. Jadi sama ya, kalau tadi dari jongkok, posisi akhir jongkok, kalau ini posisi awal berdiri, posisi akhir jongkok kembali. Sama, berdiri, kemudian letakkan kedua tangan kalian di matras, selebar bahu, jaraknya dengan kaki itu hanya kurang lebih 50 cm aja, tidak terlalu jauh. Kemudian yang pertama itu biasa, dagu tarik ke dada, yang pertamanya itu pundak ditempelkan ke matras, baru gulingkan badan ke arah depan, kemudian posisi terakhirnya itu kedua tangan memeluk lutut dalam posisi jongkok. Nah itu aktivitas guling depan ya, ada 2, jongkok dan berdiri. Nah kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke depan. Ini biasanya kedua tangannya bertumpu tidak tepat, jadi tidak sejajar biasanya, satu dekat dengan arah kaki, satunya ke depan, jadi nggak sejajar. Jadi, kesalahan itu bisa terjadi apabila, kedua tangan diletakkan di matras itu posisinya tidak sejajar. Jadi, kemudian juga bisa terlalu lebar dibukanya atau bisa terlalu pendek, tidak selebar bahu. Nih di sini dijelaskan, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Kemudian kesalahan berikutnya pada saat guling depan itu tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Banyak ya ibu pada saat praktik melakukan guling depan itu jadi, terutama putri ya, kalau putra itu jarang jarang sekali yang nggak bisa. Kalau putri itu banyak kendalanya. Jadi pada saat, posisi badan digulingkan ke arah depan itu dia ini tangannya itu tidak kuat atau satu yang kuat satu enggak. Jadi, posisi jatuhnya itu ke samping kiri atau ke samping kanan. Kemudian di sini selanjutnya bahu tidak diletakkan di atas matras saat dibengkokkan. Jadi penting sekali posisi bahu atau pundak ya, atau tengkuk itu ditempelkan di matras. Karena itu yang memberikan efek dorong ke arah depan. Jadi kalau misalnya cuma kepala yang nempel di matras, itu proses menggulingnya itu tidak sempurna. Tidak bisa dia mengguling, malah jatuh ke samping kiri atau ke samping kanan. Kemudian di sini yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak, jadi kedua tangannya tidak ikut mendorong. Itu juga yang membuat proses guling depan sempurna itu jadi bantuan pundak, dorongan dorongan ini kedua tangan, harus berirama. Nah sini cara, memberi bantuan guling depan kepada teman. Ini nanti kalau kalian praktik ya. Sekarang kan,
aktivitas olahraga belum bisa dulu ya, karena langsung bersentuhan kan. Ini kita hanya membahas saja dulu ya. Cara memberi bantuan guling depan, yang pertama yaitu pegang kepala, pegang belakang kepala kamu, membantu menekukan dan menolak pada kedua lutut. Kemudian cara kedua, mendorong pada punggung kamu pada saat akan duduk. Ada cara ketiga lagi, mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Dapat juga mendorong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul kamu dan membawanya ke arah depan pada saat yang sama. Memperingatkan kamu agar tetap menekuk kepala sedalam-dalamnya. Cara yang keempat, membantu menekukkan kepala dan menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Jadi cara-cara ini, terutama untuk aktivitas senam ini, harus diawasi oleh guru ya. Jadi kalian melakukan latihan ini harus ada ibu. Soalnya ini kan, sangat berbahaya. Kalau misalnya kepalanya yang tertekuk itu, wah bahaya sekali. Jadi harus ada, pantauan dari gurunya. Nggak bisa dilakukan dengan sendiri. Apalagi yang belum bisa ya, kecuali yang sudah di SD-nya itu terlatih. Nah, tadi kan guling depan. Sekarang yang kedua, yaitu aktivitas guling belakang atau back roll. Kalau guling depan bahasa Inggrisnya forward roll ya. Nah, guling belakang ini back roll. Guling belakang adalah menggelundungkan kepala, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada kepala. Di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Gerakan guling ke arah belakang dapat dilakukan dengan cara guling ke belakang dengan sikap jongkok. Ya, sini. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu, menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. Ini berbeda dengan guling depan ya. Kalau guling depan, kedua tangan diletakkan di matras. Tetapi kalau guling belakang, ini kedua tangan di pundak kalian, telapaknya terbuka menghadap ke langit, ke depan ya. Kemudian 2, kepala ditundukkan. Kemudian kaki menolak ke arah belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat. Dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras, kembali ke sikap jongkok. Jadi guling belakang ini, tidak bisa dilakukan dengan berdiri ya, hanya satu cara. Kalau guling depan itu 2 cara, jongkok dan berdiri, sedangkan guling belakang itu hanya dilakukan dengan posisi jongkok. Kedua tangan di atas pundak. Sama ya, tekniknya sama dengan guling depan, dagu ditempelkan ke dada, kemudian jatuhkan, ban apa, ba badan ditolak dengan tangan, tangan menolak, kakinya membulat ke arah belakang, gulingkan ke belakang. Ini, eee, supaya berhasil melakukan guling belakang, itu yang, faktor utamanya itu kekuatan tangan. Ini, yang dulu-dulu dari kegiatan yang telah dilakukan, kebanyakannya siswi putri ini tidak bisa melakukan, gerakan guling ke belakang. Mengapa? Ya pertama, di SD-nya juga tidak diajarkan. Kemudian kekuatan untuk menolak ke arah belakangnya juga nggak bisa.
Jadi kebanyakannya nyelip, tidak bisa guling ke belakang, hanya hanya menolak tapi tidak membulat. Jadi gagal, gagal total. Kalau laki-laki juga ada sebagian yang bisa, ada juga yang tidak. Jadi harus ini, gerakan senam ini harus apa, betul-betul dilatih dengan kesabaran ya, karena banyak otot yang dipakai. Sini berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang. Yang pertama, sikap tubuh kurang bulat, sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Kemudian, salah satu tangan yang menumpuk kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Yang ketiga, tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Yang keempat, kepala menoleh ke samping. Akibatnya posisi mengguling tidak sempurna, jatuhnya menyamping. Kemudian yang kelima, mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Itu kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat melakukan, guling depan atau back roll. Jadi di sini, eee, yang penting itu pada saat melakukan guling ke belakang, itu tolakan kedua lengan kiri dan kanan sama kuat. Kemudian tetap posisi tubuhnya itu membulat ya, jadi lutut ditarik ke arah dada. Tetap membulat supaya berhasil guling ke belakang. Dan, ini juga apa, kepala juga ya harus nempel di dagu. Seperti tadi, tidak boleh menengok ke kiri atau ke samping. Nanti, mengakibatkan gulingnya itu tidak sempurna. Jatuhnya bisa ke samping kiri atau ke samping kanan, tergantung dari arah menolehnya kepala. Kemudian, di sini, aktivitas pembelajaran memberi bantuan guling belakang. Jadi, dengan teman, kalian yang melakukan, teman yang menolong. Yang pertamanya itu menopang dan mendorong pinggang ke arah guling belakang. Jadi, bisa aja 2 teman kiri dan kanan ini apa namanya, berpegangan, kemudian, teman yang lain melakukan dengan cara itu menopangnya, menopang bagian tubuhnya, kemudian didorong. Sehingga bisa berhasil melakukan guling belakang. Kemudian yang keduanya itu dengan mengangkat panggul. Jadi teman kalian mengangkat panggul kalian kemudian membawanya ke arah belakang sehingga bisa melakukan guling belakang. Ini bantuan teman-teman supaya berhasil melakukan gerakan guling belakang. Nah, ini juga yang tadi disebut dengan manfaat, senam lantai, yaitu, aktivitas mental dan sosial ya. Di situ sosialnya berarti kalian saling membantu teman supaya sama-sama mencapai tujuan, yaitu apa? Bisa melakukan roll depan dan roll belakang. Kemudian mentalnya, mentalnya itu kan biasanya tidak apa, ada anak yang tidak berani melakukan, gerakan senam karena takut, takut kepalanya terkilir dan sebagainya. Juga rasa percaya diri yang kurang. Jadi dengan apa, biasanya kan kalau sesama teman saling menguatkan, "Ayo ayo, coba coba." Lama-lama akhirnya juga kan ada timbul keberanian dan berusaha untuk melakukan, gerakan senam, yaitu berupa gerakan guling depan dan guling belakang. Walaupun, gerakannya belum sempurna, tapi kalau misalnya, dilakukan berulang-ulang, biasanya kalau sudah diajarkan di sekolah, kalian bisa latihan di rumah dengan bantuan orang tua atau kakak kalian. Itu tidak ada matras, kasur pun bisa. Kasurnya diletakkan di lantai. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang dan akhirnya bisa, berhasil, melakukan guling depan dan guling belakang.
Di sini ya, yang ketiga nih, guling ada 3 kan tadi Ibu jelaskan di awal, materi kita yaitu guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Sekarang ini materi yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan guling lenting. Ini lebih sulit daripada gerakan yang pertama dan kedua. Gerakan guling lenting ini bisa dilakukan setelah menguasai gerakan yang pertama dan yang kedua. Jadi, guling depan dan guling belakang kalian kuasai dulu, setelah itu baru bisa melakukan gerakan berikutnya, yaitu guling lenting. Karena guling lenting ini faktor kesulitannya sangat tinggi. Sini jelaskan ya, cara melakukan gerakan guling lenting atau neck spring. Jadi neck itu, leher ya, jadi tumpuannya itu di leher. Guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dari sikap setengah guling ke belakang dan setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Ini beda. Kalau tadi guling depan dan guling belakang saat mendarat, posisi lutut itu membulat alias ditekuk ya, dipeluk oleh kedua tangan kalian. Tetapi pada saat melakukan guling lenting, ini posisi lutut 180 derajat ya, diluruskan, jadi nggak ditekuk. Diluruskan supaya berhasil melakukan lentingan. Lentingan atau lecutan. Jadi pada saat guling lenting ini akan dilakukan, harus dulu menguasai guling depan dan guling belakang. Kalau guling depan dan guling belakangnya belum bisa, apalagi gerakan guling lenting, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi yang pertama harus dikuasai itu guling depan dan guling belakang. Ini cara melakukan guling lenting, yaitu ada 3 ya, sikap awal, posisi badan, dan sikap akhir. Sekarang kita, jelaskan dulu sikap awal. Sikap awal, berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai, kira-kira 1 langkah dari kaki. Kemudian letakkan, tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Jadi ini posisi pertamanya itu berdiri ya. Kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Jadi tetap lurus ya, kakinya tidak dibengkokkan. Kemudian yang kedua itu sikap pelaksanaannya. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Sebentar. Nah, sini. Terpijit. Jadi di sini sikap pelaksananya Ibu ulang. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan kalian ke arah depan. Kemudian, saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera dilecutkan ke depan, lurus dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai. Lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga, badan terangkat. Kemudian sikap terakhirnya itu ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap lurus. Jadi, gerakan akhirnya itu dalam posisi berdiri ya. Kalau guling lenting ini gerakan awal berdiri, gerakan akhirnya juga berdiri. Beda dengan guling depan dan guling belakang.
Di sini. Tadi sudah ya. Selanjutnya di sini, aktivitas pembelajaran rangkaian senam lantai. Jadi, aktivitasnya itu sudah berhasil melakukan guling depan, guling belakang, aktivitasnya dikombinasi ya, nanti guling depan dirangkai dengan lenting depan, kemudian guling belakang dirangkai dengan, guling lenting belakang. Di sini tujuannya. Tujuan rangkaian gerakan senam lantai adalah untuk mengkombinasikan teknik senam lantai yang telah dipelajari. Setelah kamu melakukan rangkaian gerakan senam lantai, coba rasakan rangkaian gerak senam lantai yang mana mudah dan yang sulit dilakukan. Mengapa gerakan tersebut mudah dan sulit dilakukan? Rangkaian gerakan senam lantai dapat dilakukan dengan cara perorangan dan berpasangan. Dalam melakukan rangkaian gerak senam lantai, kamu diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Di sini, bentuk-bentuk rangkaian gerak senam lantai, antara lain yang pertama itu, aktivitas pembelajaran rangkaian guling depan dan guling belakang. Kemudian, pembelajaran gerakan guling belakang dan guling lenting. Dan pembelajaran rangkaian guling depan dan guling lenting. Jadi, aktivitas senam yang dilakukan, oleh kalian kelas 7 itu yang pertama guling depan. Kemudian setelah menguasai guling depan, berikutnya itu, guling belakang. Jadi setelah dua-duanya ini bisa kalian kuasai, bisa kalian mempraktikkannya, dilanjutkan dengan guling lenting. Itu, 2 ya, guling depan dan lenting depan, guling belakang, dan dilanjutkan dengan lenting, belakang. Jadi gerakan lenting itu, gerakannya itu, faktor kuncinya itu kekuatan kedua tangan kalian pada saat menolak dan lentingan kaki kalian. Jadi kaki kaki kalian itu tidak boleh dibuka lebar, karena tidak akan menghasilkan, apa namanya, lecutan yang sempurna. Jadi tetap dalam keadaan rapat supaya, lecutannya itu bisa, berhasil. Di sini gambarnya ya. Nah ini dia rangkaiannya. Kalian bisa melihat rangkaian gambarnya di sini, yaitu dengan bantuan teman kalian tuh ya. Ini posisinya itu berdiri tadi awalnya ya, berdiri, kemudian langsung simpan tangannya di matras. Nah, teman kalian itu di sampingnya, membantu. Jadi tangan temennya itu ditengkuk dipegangnya, ditengkuk, kemudian jatuhkan badan kalian, yang keduanya, kemudian didorong tangannya langsung oleh temannya, sehingga berhasil melakukan guling. Ini tahapan-tahapnya, didorong tuh, lihat, set. Ini tetap lutut dalam keadaan bengkok ya, guling depan. Pegang tangannya di lutut, jadi lututnya dipegang oleh kedua tangan. Kemudian jongkok, posisi terakhir jongkok. Nah, ini rangkaian senam guling depan. Kemudian yang berikutnya ini rangkaian kombinasi guling ke belakang. Nah, di sini guling ke belakang posisi 1. Kalau ini dari posisinya berdiri, harusnya ini posisinya jongkok. Berdiri, kemudian di sini agak menunduk, jatuhkan, duduk dulu dalam keadaan duduk yang ketiga. Kemudian dalam keadaan duduk, tangannya langsung disimpan ke arah pundak. Kemudian tangannya itu melakukan tolakan.
tolakan sehingga berhasil melakukan guling. Nah, ini telah berhasil melakukan guling belakang, ini posisi terakhir, berdiri. Ini guling belakang itu dilakukannya dengan jongkok ya. Nah, ini, materi Ibu, eee, senam lantai ini sudah, Ibu berikan, kesimpulannya, gerakan senamnya itu yang pertama harus menguasai gerakan guling depan atau forward roll. Kemudian yang kedua, kalian harus menguasai gerakan guling belakang atau back roll. Dan yang ketiga, yaitu guling lenting. Ini yang paling sulit ya. 3 ya, guling depan, guling belakang, guling lenting. Nah, jadi kalian ini tidak bisa melakukan praktik di rumah ya, untuk senam. Karena tidak semuanya bisa. Jadi mungkin nanti Ibu akan menugaskannya tidak berupa gerakan senam, karena ini berbahaya. Harus diawasi oleh guru. Orang tua kalian juga kan belum tentu bisa melakukan bantuan kan. Jadi hanya guru olahraga yang bisa memberikan bantuan. Jadi nanti kalian di rumah tidak akan melakukan praktek ini. Prakteknya diganti aja dengan membuat gambar ya, rangkaian rangkaian guling depan, kemudian rangkaian guling belakang dan lenting dengan guling depan, lenting dengan guling belakang. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu akhiri, kita sebaiknya berdoa dulu supaya, pelajaran kita itu berkah, apalagi di bulan Ramadan ya. Doa kita itu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, Eee, mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, sudah di rumah saja seperti Ibu ini, seperti Ibu di rumah saja, nggak kemana-mana. Belanja juga ke tukang sayur, supaya kalian itu terhindar dari Covid ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa pandemi ini. Ibu akhiri, pembelajaran kita kali ini itu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.